Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terus meneliti berkas perkara kasus pelecehan seksual yang menjerat tersangka Iwas alias Agus. Berkas perkara dari polisi dengan tersangka penyandang disabilitas tersebut dinyatakan masih belum lengkap. Kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka seorang penyandang tunadaksa berinisial Iwas alias Agus, kini berkas perkaranya terus diteliti oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Berkas perkara dari Polda Nusa Tenggara Barat telah diterima pihak Kejati NTB pada 29 November lalu, berisi laporan dari salah satu korban tersangka Iwas yang berstatus mahasiswi. Dari hasil penelitian berkas perkara, pihak Kejati NTB menemukan adanya kekurangan bukti sehingga tim Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk agar polisi melengkapi berkas. Sebelumnya polisi hanya mencantumkan 3 korban dari 7 korban yang sudah resmi melapor. Selain itu dalam dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk agar polisi menjerat tersangka Iwas dengan mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Pasal 6C ditambah dengan 1/3 dari ancaman pidana karena perbuatannya berulang. Bukti salah satunya itu kan saksi-saksi yang mereka lapor itu kan mereka korban-korban yang banyak itu satu belum masuk semua dalam berkas perkara, kemudian juga ahli-ahli psikolog, kemudian ahli-ahli yang sekarang timbul banyak memberikan komentar dulu, salah satunya itu kamu meminta keterangan ahli dalam untuk mendukung perbuatan yang dilakukan oleh si tersangka ini. Pemirsa, hingga kini total sudah ada 15 orang yang mengaku dan melapor telah menjadi korban tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pemuda disabilitas berinisial Iwas alias Agus di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka Iwas belum juga ditahan, namun menjalani tahanan rumah selama 40 hari ke depan, mengingat belum adanya fasilitas ruang tahanan yang memadai bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat. Kakak cantik, jangan mau merusak dia. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak tak berinspirasi, tak nak senang lama, lap air mata itu. Senin pagi 9 Desember 2024 dengan didampingi ibu dan kuasa hukum barunya, tersangka kasus pelecehan seksual berinisial Iwas alias Agus tampak mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat di kawasan Ampenan, Kota Mataram guna menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus pelecehan seksual yang menjeratnya. Seperti diketahui, hingga kini jumlah korban aksi bejat tersangka Iwas yang juga penyandang disabilitas tersebut ada sebanyak 15 orang, dengan 2 korban diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Tim penyidik sudah membuat berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap kedua korban anak-anak, namun masih ada 1 korban yang belum bersedia untuk dimintai keterangan oleh polisi. Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan 2 sudah kita BAI, salah satunya memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Karena kita melihat situasi kita masih dalam proses. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memadai, jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk di tahanan rumah. Tak nak senang lama, lap air mata itu. Kakak kan perjuangan kakak, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri, benar tak? Sejalan dengan pemeriksaan terhadap tersangka Iwas alias Agus, mulai bermunculan pula di media sosial sejumlah video rekaman saat Iwas melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah korbannya. Salah satunya viral video berisi suara tersangka Iwas di lokasi teras Udayana saat Iwas membujuk salah seorang korbannya. Kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, sama sedih mandiin sama mama. Beredar pula video aksi Iwas lainnya di media sosial seperti video saat Iwas yang diduga sedang mabuk-mabukan sambil menenggak minuman keras. Kini bukti video viral tersebut tengah diperiksa intensif oleh tim forensik Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat.
Ketua Komnas Perempuan Andi Yetriani menyatakan dengan terungkapnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka Iwas semakin menegaskan jika relasi kuasa antara pelaku dengan korban bersifat kompleks dan tidak tunggal. Komnas Perempuan menambahkan sudah seharusnya jika para korban diberi ruang untuk bersuara dan didukung untuk mencari keadilan serta dibantu pemulihannya. Komnas Perempuan pun berharap agar pihak kepolisian bisa memproses hukum tersangka Iwas dengan prinsip praduga tak bersalah. Kami tentunya pertama mengapresiasi semua pihak yang mengupayakan adanya pelindungan dan jaminan rasa aman bagi korban, termasuk dengan cara memastikan bahwa identitas korban ini tidak diungkap dengan sesumbar begitu ya. Termasuk rekan-rekan media, karena ini menjadi sangat penting. Yang kedua, pendampingan psikologis, karena memang di dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diadopsi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi pendekatan yang artinya proses pemulihan korban itu perlu berjalan bersamaan dengan proses hukum itu sendiri. Terungkapnya kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh penyandang disabilitas berinisial Iwas, Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat mengaku sempat mendapat laporan adanya korban yang diduga hamil. Namun, dari hasil penelusuran KDD NTB, belum ada korban yang mengaku hamil dan pihak KDD juga sudah menemui orang tua korban yang diduga hamil, tapi yang bersangkutan belum bersedia ditemui. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Adi Hendri, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.